Bab 058. Boril Fabian Rohichan masih setia menutup netranya dan bergelung dengan kegelapannya. Namun Aprilia tak menyerah. Dokter mengatakan kalau Boril mengalami koma setelah operasi. Koma adalah kondisi di mana pasien mengalami penurunan kesadaran dalam waktu yang lama. Koma terjadi karena kerusakan salah satu bagian otak sementara maupun permanen karena cedera berat di kepala. Bahkan Boril dipindahkan ke ruang ICU. Selama dirawat di ruang ICU, Boril dipasangkan alat bantu pernafasan untuk menjaga laju pernafasannya. Arek juga dipasangkan selang makan dan infus untuk memasukkan nutrisi dan obat-obatan. Selain itu dokter juga memasang monitor denyut jantung serta kateter urin. Hati siapa yang tidak tersenyum melihat keadaannya sekarang? Dia yang terbiasa gagah dalam balutan jas formal dan selalu terlihat menawan meskipun dengan pakaian kasual yang biasa serta selalu optimis dalam mencapai cita-cita dan keinginannya kini harus terbaring lemah di ruang ICU. Namun Boril selalu ditemani oleh Aprilia yang sehari-hari mengajaknya bicara. Sesuai dengan arahan dokter, maka Aprilia sudah mulai mengajaknya bicara sejak hari pertama Boril masuk ICU. Wanita yang akan berusia 21 tahun bulan depan itu, tidak pandai bercerita namun demi merangsang kesadaran sang suami dia mulai menceritakan tentang dirinya sejak kecil yang ternyata sering bertengkar dengan Boril karena sering mengganggu acara kencan Boril. Mas masih ingat waktu mau jalan sama tante-tante bule waktu itu? Yang mobil Mas tiba-tiba aja kempes. Itu aku yang kempesi. Disuruh sama Stella tapi. Aprilia tertawa karena mengingat kejadian itu yang memang sangat lucu sekali karena Boril marah-marah pada sopir dan juga security rumah karena membiarkan Stella dan Aprilia bermain-main dengan mobilnya. Memang lucu sekali. Boril ini yang nakal adalah Stella dan Aprilia namun yang dimarahi adalah orang dewasa di sekitar mereka yang katanya lalai menjaga dua gadis kecil nakal tersebut. Aprilia tertawa hingga tak sadar ia menangis. Aku di sini Mas, aku di sini. Saat itulah masuk Stella yang akan bergantian menjaga Boril karena ini adalah waktunya Aprilia memberikan ASI-nya untuk sang buah cintanya bersama Boril. Mai. Aprilia menoleh pada Stella. Stella sangat kagum pada ibu sambungnya ini. Yang seperti tak ada lelahnya. Bolak-balik rumah sakit dan rumah demi Boril dan Asam. Stella tak menyangka jika cinta Aprilia setulus itu pada ayahnya. Ia lalu menaruh tangannya di atas bahu Aprilia. Mai, pulanglah. Terus istirahat, iya. Aku kasih ASI dulu buat Asam, setelah itu balik lagi kemari. Gak usah. Aku aja yang nginep di sini. Mai harus jaga kesehatan. Baru besok kembali lagi. Aprilia menggelengkan kepalanya. Dia lalu menundukkan kepalanya dan mengusap dahi Boril hingga membelai rambutnya. Aku mau jadi orang pertama yang dilihatnya saat papamu sadar nanti. Stella terenyuh. Ia tahu kondisi ayahnya yang koma. Banyak yang dia dengar tentang kasus ini. Jarang sekali orang yang bangun dalam waktu yang singkat saat mereka terserang koma. Dan Stella banyak-banyak meneguhkan hatinya jika memang sang ayah mengalaminya. Namun rupanya Aprilia belum mengerti. Mai, ada aku sama Mas Alex yang nantinya gantian jaga papa. Jadi Mai bisa fokus urus Asam. Dan juga untuk Mai sendiri. Ya, derajat. Aprilia menggelengkan kepalanya. Enggak Stel. Mas Boril sudah banyak menelan suka dukanya sendiri. Apa yang aku lakuin sekarang gak sebanding sama perjuangannya untuk aku. Untuk Asam. Jika aku ninggalin dia demi kepentingan aku sendiri, maka aku belum bisa membalas cintanya yang begitu besar itu Stel. Aprilia masih tetap mengelus bagian atas kepala Boril sambil memandangi wajah tampannya yang tertutup alat bantu pernafasan. Aku yakin Mas Boril akan sadar.
Karena dia punya banyak janji yang belum ditepati. Keterlaluan jika dia harus pergi. Ucapnya sambil mencium dahi suaminya. Bip bip bip. Stella dan Aprilia tersentak kaget manakala keduanya mendengar bunyi pada monitor penetrasi detak jantung yang bertambah temponya. Aprilia melihat kelopak mata Boril bergerak-gerak. Ia nampak memberikan ekspresi kesulitan ketika akan membuka matanya. Stella lalu bergegas memencet tombol penghubung langsung ke dokter yang ada di atas meja nakas. Mas. Ucap Aprilia terus memanggil-manggil Boril yang kini tengah menggerakkan bibirnya namun matanya masih belum terbuka. Stella dan Aprilia nampak panik. Dan berharap kalau dokter cepat datang. Bahkan saking tak sabarnya, Stella langsung keluar dari kamar untuk menjemput dokter. Namun ternyata Dokter Firman dan beberapa asistennya sudah datang dan langsung segera memeriksa Boril. Aprilia dan Stella menggeser berdiri mereka agar dokter dan perawatnya bisa dengan leluasa memberikan penanganan. Alat bantu pernafasan pun telah dibuka. Bapak Boril, bisa dengar suara saya? Tanya Dokter Firman. Sementara perawat mulai memeriksa denyut nadi dan tensi darahnya. Pak, coba, pelan-pelan Anda bisa membuka mata Anda, tenangkan diri. Karena Anda dalam masa pemulihan. Dan Boril pun berkali-kali mencoba membuka matanya. Sebuah sinar tajam nan menyilaukan coha memenuhi indera penglihatannya. Membuat Boril mengernyit. Samar-samar ia lihat sekelilingnya, objek tak jelas kadang nyata, kadang satu, kadang kabur. Namun satu yang paling dicarinya kini. Ayu. Suara berat dan seraknya yang putus-putus membuat Aprilia mencelos. Kata yang pertama diucapkan oleh Boril dalam sadarnya ternyata adalah namanya. Lah beranjak dari tempatnya berdiri lalu tak peduli jika nantinya dokter akan memarahinya, Aprilia berdiri di samping ranjang. Mas, ini aku. Boril menggerakkan kepalanya namun dengan mata yang masih tertutup dan terbuka menyesuaikan cahaya di sekelilingnya. Mencari keberadaan suara yang menemaninya dan terus memanggilnya dalam tidur panjangnya. Tangannya ingin menggapai wajah istrinya. Namun ada yang lain dirasakannya. Ia kesulitan menggerakkan tubuhnya. Hingga dengan sekuat tenaga ia angkat tangannya demi mencapai wajah yang teramat ia rindukan itu. Kini, wajah Aprilia mulai terlihat jelas di pandangannya. Netra abunya dan wajah cantik nan sayu yang selalu menghasilkan tidur panjangnya kini nyata disentuhnya. Ya Tuhan, terima kasih. Kamu sadar Mas. Aprilia menciumi tangan suaminya. Lalu membawanya ke pipinya. Tangisnya pecah. Tak bisa dibandung lagi. Penantian panjang demi melihat belahan jiwanya terbangun dari koma, kini berakhir sudah. Boril telah sadar dan kini meski pucat pasi dan Boril tak banyak bicara, namun sudah cukup untuk menghilangkan sedikit kecemasannya. Stella sama terharunya dengan Aprilia. Ternyata kekuatan cinta itu ada. Sang ayah, pahlawan dan cinta pertama dalam hidupnya, sadar dari koma setelah merasakan kekuatan cinta itu. Permisi Bu. Kami akan memeriksa lebih lanjut kondisi tubuh Pak Boril. Tegur Dokter Firman karena mereka kesulitan untuk memeriksa Boril di mana Aprilia kini menundukkan tubuhnya dan memeluk suaminya. Aprilia lalu bangun dan melihat wajah Boril yang kini tengah mencoba tersenyum lalu seperti nampak ingin menggeser tubuhnya. Namun Boril terdiam. Ia berusaha menggeser tubuhnya lagi. Tapi tak berhasil. Apa yang dilakukan Boril nampaknya diperhatikan oleh Dokter Firman. Bapak Boril, bisakah Anda menggerakkan kedua tangan Anda? Boril perlahan mengikuti instruksi dokter dan Aprilia serta Stella tersenyum saat Boril berhasil melakukannya. Dokter menyuruh perawat untuk mencatat setiap hal yang dilakukan Boril pasca bangun dari komanya.
Termasuk dengan pandangannya yang ternyata tidak terganggu dan sistem motorik di lengannya yang meskipun lambat, ternyata bisa digerakkan. Kenapa? Kenapa saya gak bisa gerakin kaki? Aprilia dan Stella terkesiap. Begitu juga dengan Dr. Firman yang langsung menyentuh kaki Boril dan menggerakkannya. Apakah Anda bisa merasakannya? Boril menggelengkan kepalanya. Dr. Firman sangat terkejut. Ia lalu mencubit bagian paha Boril. Apakah sakit? Lagi-lagi Boril menggelengkan kepalanya. Aprilia dan Stella menatap horor dengan kecemasan berlebih pada Boril yang kini tengah panik langsung duduk. Pelan-pelan mengambil posisi duduknya Pak Boril. Tegur dokter namun Boril tak mengindahkannya. Ia sambil terus menggerakkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri namun hanya bagian atas saja yang bergerak. Tidak dengan tubuh bagian bawahnya. Mas. Gak bisa gerakin kaki Masyu. Ucapnya putus-putus terdengar sangat panik hingga dokter harus memegangi bahunya. Mas. Tenanglah. Ada aku di sini. Tenang Pak Boril, tenang. Boril terus berusaha menggerakkan kakinya selagi dokter dan perawat memegangi tubuhnya agar tak mengamuk dan bisa membahayakan dirinya sendiri. Pasien mengalami apa yang kita sebut dengan paraplegia, yaitu kondisi di mana seseorang mengalami kelumpuhan yang memengaruhi kedua kaki. Cindy dan Bayu dengan seksama mendengarkan penjelasan dokter di ruang dokter sambil jelaskan hasil laporan foto ronsen Boril. Cedera yang dialami pasien akibat kecelakaan atau dalam hal ini terjatuh dari ketinggian lantai 2, dan menimpa meja kaca, diantaranya pasien akan mengalami kebingungan, kesulitan berbicara atau memahami pembicaraan. Mati rasa tiba-tiba pada satu sisi tubuh. Masalah penglihatan secara tiba-tiba, kesulitan berjalan, kehilangan keseimbangan atau koordinasi, dan sakit kepala mendadak yang tidak diketahui apa penyebabnya. Tambah Dr. Firman lagi yang membuat Cindy bagaikan terkena serangan jantung. Berbagai kemungkinan yang dikatakan oleh sang dokter tak ada satupun yang menyesakkan dada. Bagaimana mungkin, putranya yang semula sehat terancam dengan kondisi seperti itu akibat kelumpuhan permanen yang dideritanya. Berapa lama ia bisa sembuh? Tanya Cindy yang rasanya sudah sangat bosan menangis. Namun air mata tak kunjung surut juga. Bisa 2-6 bulan Bu. Dalam beberapa kasus, bisa sampai hitungan bulan dan, bahkan tahunan. Ya Tuhan. Lirih Cindy lagi. Hanya saja, tergantung dari ketahanan tubuh dan semangat pasien sendiri untuk sembuh. Karenanya pasien selalu harus ditemani oleh orang-orang terdekatnya. Agar lebih memberikan dorongan untuk sembuh. Tentu saja itu adalah hal utama yang mereka lakukan semenjak sakit dan terbaring. Boril tidak pernah ditinggalkan oleh keluarganya bahkan rela bolak-balik antara rumah dan rumah sakit antara Azam dan Boril. Tiada mengenal kata lelah demi orang yang dicintainya. Apa bisa disembuhkan dengan fisioterapi? Tanya Bayu. Apa yang tak mungkin dalam dunia ini Pak? Kami dokter sebagai tenaga medis hanya bisa mengusahakan secara maksimal dengan menyarankan fisioterapi namun hanya Tuhan yang berhak atas segala sesuatunya. Bisa di rumah sakit yang lebih besar lagi seperti di Jakarta. Dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi. Untuk membantu mengembalikan rentang gerak serta menjalankan aktivitas normal. Kami akan membawa pulang Boril ke Jakarta. Terang Bayu yang kemudian disetujui oleh Cindy. Oni. Boril sudah bisa dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Selang sebagai alat bantu pernafasannya pun sudah dilepas karena Boril sudah bisa bernafas dengan normal kembali. Saat pemeriksaan yang dilakukan secara berkala oleh perawat dan dokter, tekanan darah dan detak jantungnya sudah sangat baik.
hingga tidak perlu lagi dipantau selama 24 jam di ruang intensif. Aprilia tersenyum sambil melipat dan menopang kedua tangannya di atas ranjang dekat lengan suaminya, yang kini terbaring dan melihat ke langit-langit kamar. Seolah pemandangan di atas sana lebih menarik dari istri kecil, cantiknya yang bernetra abu-abu itu. Cowok, sombong banget sih. Diliatin dari tadi malah jiatnya ke atas terus. Ada apa di atas? Boril masih setia menutup rapat bibirnya. Sejak sadar tadi sore dan mendengar keterangan dari dokter kalau Ila mengalami kelumpuhan permanen pada tubuh bagian bawahnya membuat Boril langsung shock. Perlu waktu lama meyakinkan pria itu bahwa kondisinya pasti akan sembuh hingga saatlah sudah bisa menerima. Boril jadi pendiam seperti ini dan tak mau bicara bahkan pada Aprilia sedikitpun. Mas gak mau lihat aku. Aku dandan cantik banget loh malam ini. Spesial buat kamu. Aprilia mengucapkannya sambil tersenyum namun hatinya menangis. Melihat suaminya yang tak mau bicara. Entah apa yang dipikirkan pria itu. Sehingga sanggup mengunci rapat mulutnya dan tak tergoda menoleh sedikitpun pada Aprilia. Aprilia mengambil tangan Boril yang tersampir di sisi tubuh pria itu. Lalu menciumnya. Kata papa sama mama, hari ini kita bisa pulang ke Jakarta. Ke rumah. Semua alat medisnya bisa dipindahin ke kamar. Jadi, kita bisa bobo bareng lagi. Boboknya bertiga sekarang sama Asam. Kasurnya beli baru ya mas. Yang agak gedean. Soalnya kan aku kalau tidur suka gerasak-gerusuk. Nanti Azamnya ketindihan. Kan ada Masya. Yang jagain. Mas jadi kayak ngasuh anak dua dong ya. Aprilia mencoba untuk melucu dan tertawa demi memancing perhatian suaminya. Namun tak urung juga dia. Menangis sambil mencium tangan suaminya. Boril pun menoleh pada Aprilia. Ia berusaha abai pada kehadiran istrinya. Ia takut kini Aprilia akan jijik padanya. Ia takut Aprilia tak akan mencintainya lagi karena kelumpuhannya. Yang entah kapan bisa sembuh. Namun ternyata rencana untuk mengabaikan Aprilia hingga wanita itu bisa membencinya, adalah hal paling sulit untuk dilakukan. Apalagi Aprilia tak patah semangat mengajaknya bicara. Tiba-tiba saja istrinya itu menjadi rewel dan cerewet. Ada saja yang dibicarakannya. Membuat Boril tak sanggup untuk mendiamkannya. Ia belai kini wajah cantik berdarah Eropa itu yang memerah menahan tangis. Jangan diam lagi. Jangan buang muka lagi, isak Aprilia saat Boril meraba lembut pipinya. Mas takut kamu kecewa dengan keadaan Mas yang sekarang. Dan, kamu akan mau menerima Mas. Aprilia menggelengkan kepalanya lalu mencium lama tangan suaminya. Hati Boril terenyuh dibuatnya. Betapa besar cinta Aprilia yang sangat bisa dirasakannya. Aku sudah berjanji akan menjadi masa depan kamu Mas. Dan jika ujian ini terjadi, maka aku sudah mempersiapkannya dari awal. Dan aku udah siap. Kamu akan habiskan masa mudamu untuk mengurus suami yang lumpuh dan hanya bisa merepotkan you. Hati Aprilia bagai teriris mendengarnya. Yang ditakutkan olehnya dan juga Cindy kini telah terjadi. Yaitu Boril akan kehilangan kepercayaan diri serta sudah mulai pesimis tentang kesembuhannya. Dan mulai berbicara yang tidak-tidak. Mas hanya akan menjadi beban bagi semua orang. Dan setiap mata hanya akan menatap Mas dengan iba dan kasihan. Jika Mas sanggup mengetuk pintu langit untuk mendapatkan aku dan mempertahankan rumah tangga kita, kenapa kita tidak melakukannya lagi? Aprilia menghapus air matanya lalu tersenyum seolah dengan senyuman bisa menularkan semangat bagi suaminya. Kita punya Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Kaya. Mintalah yang banyak padanya. Pasti akan diberikannya.
Yu. Aprilia menetralkan nafasnya lalu mencoba bicara meski masih terbata. Aku yakin Tuhan selalu mendengar apa yang kita minta. Dan jika kita mau usaha untuk mewujudkannya, pasti kita akan mendapatkan hasilnya. Ingat, dengan mudahnya Tuhan mengganti siang dan malam. Tak ada yang mustahil baginya. Apalagi, cuma sekedar bisa membuat seorang Mas Boril bisa berjalan kembali. Mata Boril yang tadi berkaca pun tak kuasa untuk tak menurunkan tanda kesedihannya.